Cahyo, lah kok jek tutupan, si MC apa ora? Suwe tenan. Kowe ndelok ora, aku jalan dalan. Loh. Oke, ditunggu cepet ya. Yo, gas banter. Shalom guys, gimana kak? Helm. Helm yuk. Seri, yuk. Gimana kabarnya kalian hari ini? Pasti luar biasa dong. Sukacita bersama kita di PA Komparem GKJ Ceper. Nah, sebelum kita mulai acara PA pada hari ini, mari kita menyaksikan bersama-sama cara PA online yang baik dan benar. Selamat menonton. Wah, dina iki enek PA online. Tapi yuk ngeleh banget ya. Enek opo iki? Wah, ini sego. Wah, dino-dino sego berkat ae. Alah Gusti, banyu ra enek to, Bu. Ora nggodhok wedang to. Alah, mbok yo wis sak eneke ngono lho, ora kakean kriwikan. Wah, enak apa iki? Nganggo wae nonton video karo mangan jajanan karo nyemil karo ngene iki. Gas. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat ilustrasi tadi dari teman-teman Komparen tentang sebuah ketakutan yang luar biasa yang ditunjukkan, ternyata ada satu hal kecil yang belum dilakukan ketika kita ingin beraktivitas, yaitu berdoa. Benang merah yang bisa kita tarik dari ilustrasi tadi, memang manusia dan ketakutan itu hidup berdampingan. Ada hal kecil yang membuat kita itu bisa Halo, piye? Sido nongkrong ora? Oh iya lali, saiki aku OTW. Yo ndang. Yo. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat ilustrasi tadi dari teman-teman Komparen tentang sebuah ketakutan yang luar biasa yang ditunjukkan, ternyata ada satu hal kecil yang belum dilakukan ketika kita ingin beraktivitas, yaitu berdoa. Tune di channel YouTube Komparem GKJ Ceper. Oke, bye. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sangat luar biasa. Semoga dapat bermanfaat dan berguna dalam kehidupan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Jadi gimana guys, tayangannya tadi seru kan? Jadi kalian tim yang mana? Tim yang benar atau tim yang Salah. Tentunya harus tim yang benar ya. Nah, sebelum PA kita lanjutkan, mari kita memujikan nama Tuhan. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan para anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Ya guys, sekarang kita mau doa pembukaan terlebih dahulu dipimpin oleh Cahyo. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami berkumpul di gerejamu ini untuk memuji namamu. Sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah kami. Mohon berkatilah kami dalam awal, pertengahan, dan hingga akhirnya nanti dengan keadaan yang sehat sentosa dan baik, oh Tuhan. Tuhan, hari ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Oke guys, sebelum firman, mari kita memujikan nama Tuhan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Teman-teman Komparem, sebelum kita menerima firman Tuhan pada saat ini, marilah kita bersatu hati menghadap kepada Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa, Tuhan Allah Bapa kami. Puji syukur senantiasa kami haturkan kepadamu atas segala karunia yang melimpah. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya hadir di tengah kami, mampukan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Rekan-rekan Komparem, untuk PA online pada saat ini, firman Tuhan akan diambilkan dari kitab Efesus bab 4 ayat yang pertama sampai dengan 16. Efesus bab 4 ayat yang pertama sampai dengan 16, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil
berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian firman Tuhan pada saat ini yang sudah kita dengarkan bersama, yang diambil dari kitab Efesus bab 4 ayat 1 sampai dengan ke-16. Rekan-rekan Komparem yang terkasih di dalam Kristus, untuk tema kita pada saat ini adalah kesatuan karunia. Rekan-rekan Komparem, apabila kita memiliki hobi yang sama, kita memiliki kesukaan yang sama, dan kita mau menyatukan kesukaan-kesukaan atau hobi-hobi kita, itu sesuatu yang sangat mudah. Mengapa mudah? Karena masing-masing memiliki kegemaran yang sama. Tetapi belum tentu juga kegemaran-kegemaran yang sama ini pada titik-titik tertentu juga akan sama. Menyatukan orang yang punya hobi sama itu mungkin lebih mudah dibandingkan dengan menyatukan orang-orang yang memiliki hobi
yang berbeda. Kita coba belajar dari paduan suara. Di dalam paduan suara, meskipun hobinya sama menyanyi, tetapi kita lihat di sana ada suara 1, ada suara 2, ada alto, ada bass, ada sopran, dan lain-lain, di mana suara-suara itu kita padukan menjadi satu. Dengan diiringi satu musik yang bagus, maka paduan suara sopran, alto, bass, tenor ini akhirnya akan menjadikan suatu hasil yang luar biasa. Nah, rekan-rekan Komparem yang terkasih dalam Tuhan Yesus, membangun kesatuan dari hal-hal yang sama itu bisa dibilang mudah. Namun, membangun kesatuan dari hal-hal yang berbeda mungkin tidak mudah. Bahkan bisa saja menjadi suatu hal yang sulit dilakukan. Nah, bagi orang Kristen, itulah tujuan hadir di dunia ini. Rasul Paulus yang dipenjara karena Yesus Kristus menasehati itu tidak ada unsur paksaan. Dengan menasehati itu Tuhan menghendaki penyerahan kita dengan sukarela. Nah, Rasul Paulus menasehati agar jemaat Efesus itu hidup dengan rendah hati, hidup dengan lemah lembut, hidup dengan penuh kesabaran. Rendah hati, lemah lembut itu merupakan kebajikan-kebajikan yang hanya dapat dihasilkan jika Roh Allah ada tinggal di dalam diri kita. Jika Roh Allah tidak ada di dalam diri kita, maka rendah hati dan lemah lembut pun jauh dari kehidupan kita. Keduanya, lemah lembut dan rendah hati, sama sekali asing bagi daging. Dan sayangnya jarang terdapat di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana dengan sabar? Sabar artinya memelihara temperamen yang tenang ketika menghadapi sesuatu masalah, ketika menghadapi permusuhan, ketika menghadapi perlawanan. Selain itu pula, Rasul Paulus mendorong supaya jemaat Efesus berusaha memelihara kesatuan roh, yaitu kesatuan tubuh Yesus. Paulus tidak menyuruh orang Kristen untuk menciptakan kesatuan tersebut, sebab hanya Allah yang dapat melakukannya. Tetapi memelihara kesatuan adalah tanggung jawab orang percaya. Inilah kesatuan roh, yaitu kesatuan yang sudah dibentuk oleh Roh Kudus sendiri. Dan ikatan atau hubungan yang dihasilkan tersebut merupakan ikatan damai sejahtera. Kesatuan roh tidak bisa dipisahkan dengan pengakuan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Satu iman, satu baptisan, satu Allah. Di sini kita melihat adanya hubungan
dari satu Allah dan Bapa dengan semua orang yang merupakan miliknya. Di dalam semuanya itu menunjukkan kenyataan bahwa Tuhan senantiasa tinggal di dalam umatnya. Dan ketika ketiga pribadi kealahan di dalam berbagai bagian Alkitab dikatakan berdiam di dalam diri orang percaya. Paulus juga menjelaskan adanya berbagai karunia yang diberikan berdasarkan kehendak Allah dan berfungsi untuk pelayanan dalam jemaat. Kasih karunia yang dicurahkan sebagai karunia kepada orang-orang percaya. Kemurahan Allah yang bukan diberikan karena jasa manusia dan bukan imbalan atas pekerjaan manusia. Karunia yang satu tidak dapat dipisahkan dengan karunia yang lainnya. Semua karunia ini merupakan satu kesatuan. Tidak ada karunia yang lebih rendah ataupun lebih kecil. Semuanya bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan jemaat Tuhan. Tuhan sendiri yang memperlengkapi umatnya dan memberikan tugas. Apakah tugas itu? Yaitu memelihara kesatuan jemaat sebagai tubuhnya. Tuhan memberikan orang-orang dengan jabatan nabi, rasul, gembala, pemberita-pemberita Injil untuk membimbing dan memperlengkapi umatnya agar mereka mengalami pertumbuhan serta pengenalan akan Allah secara dewasa dan mandiri. Nah, ketika kita dapat berpikir dewasa dan mandiri, maka kita tidak akan mudah disesatkan dan teguh bertumbuh ke arah Kristus. Rekan-rekan Komparem yang terkasih di dalam Kristus, pertumbuhan jemaat dengan karunia yang berbeda harus berfokus ke arah Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja. Kalau anggota jemaat memiliki pengenalan yang benar tentang Allah, maka tujuan kehadiran gereja di dunia menjadi nyata dalam kesatuan. Gereja yang bersatu menjadi sebuah kesaksian yang sangat berkuasa dan indah di tengah dunia yang saling menjatuhkan dan terpecah-pecah ini. Rekan-rekan Komparem, marilah di dalam kehidupan kita bergereja, kita bersama-sama bersatu hati menyatukan karunia-karunia yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk membangun jemaat Tuhan yang begitu kaya dengan karunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Saya akan hantarkan. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa Bapa. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk membangun jemaat-Mu yang begitu kaya dengan karunia-karunia yang Engkau berikan. Mampukan kami, Komparem GKJ Ceper ini, untuk menyatukan karunia-karunia yang telah Engkau berikan
menjadi satu kesatuan yang konkret untuk perkembangan gereja kami. Bapa, pada masa-masa sekarang ini, masa pandemi COVID-19, yang mana semakin hari semakin mengkhawatirkan, Bapak kiranya turun tangan, turut campur di dalam proses bangsa dan negara kami ini, memulihkan perekonomian, memulihkan kegiatan-kegiatan yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini. COVID-19 yang sudah memakan banyak korban, Tuhan, kiranya tangan-Mu sendiri yang akan turut campur tangan di dalam proses pemulihan bangsa kami. Para tenaga medis, kami serahkan juga ke dalam tangan kuasa-Mu. Para pemimpin kami juga kami serahkan ke dalam tangan kehendak-Mu. Mampukan kami jemaat-Mu Tuhan untuk selalu menjaga protokoler kesehatan yang ada, sehingga itu semua menjadi sarana untuk menjauhkan kami dari pandemi COVID-19 ini. Bapa, apabila di dalam kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini terselip dosa dan salah, kami mohon ampun. Semua doa kami ini hanya kami panjatkan beralaskan akan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita mengumpulkan persembahan dengan lagu pujian Persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oke guys, berhubung gereja udah ditutup, waktunya kita pulang. See See you. you. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
guys, sebelum firman, mari kita memujikan langsung aja. Yuk. Ya kamera 3, 2, 1. Ya. Nek sego iki, sego. Dino-dino sego berkat. Nek iki diganjel piye mejane? Oh iya. Ayo. Ora sak bujengene apa? Tidak ae. Ora tak bujengene ra apa-apa. Aman. Aman. Ngene kok. Iki bisa pira tangannya? Anu sithik tok. Sithik tok. Iki diangkat sithik. Up. Ora iso. Wis, wis. Wis ayo. Langsung. Bisa ngerekam? Ora iso. Yuk. Siap 3, 2, 1. Action. 3, 2, 1. Action. Empat guyo aja. Anu biasa koyo anu. Gua tadi delok kita delok YouTube ngono. Ini oke. Udah terakhir apa? Ada. Yuk, langsung action. Aduh pandai kalian itu. Siap ya. Audio siap, kamera wis geser ono sithik. Wis. Siap. Rasa suwe. 3, 2, 1. Kamera wis sikop. 3, 2, 1. Sik. Yuk. BTS. Langsung aja. Heeh. Ora, aku jalan dalan. Loh. Saiki terus jawab. Kamera roll action. Ngetoke HP. Balik nih. Udah panggil. Mundur. Geter koyo nang HP geter. Sangar mundur. Semangat, Bro. Wes sok atoan. Wes ya, siap ya. Kunyel kok ngenting kono ngerti. Halo Kunyel. Kamu bareng-bareng kok ngendi? Mau di HP apa? Eneng ra ya? Cek, tak ingat aja nomor pirang gitu. Gede. Halo Mas Cahyo, gimana rasanya? Ojo. Sensor. Ayo. Gimana perasaannya? Halo, gimana Kak Tasya perasaannya? Jadi Gimana perasaannya? perasaan apa toh? Perasaanku ke dia itu Heeh. semakin tidak genah. Wow. Jadi sekitar sak dulu. Sak giga setengah kayak. Segiga? Setengah. Vin aja segiga setengah, Vin. Aja segiga setengah.